Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini dengan materi yaitu Share Hosting Server, mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 12. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengevaluasi Share Hosting Server, mengkonfigurasi Share Hosting Server dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan konsep Share Hosting Server, menentukan cara konfigurasi Share Hosting. Apa yang kalian ketahui tentang Share Hosting? Bagaimana cara konfigurasi Share Hosting Server? Ayo kita mulai materi kali ini. Share Hosting Server, definisinya yaitu adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh bersama dengan beberapa akun hosting lain dalam satu server yang sama dan memakai servis bersama-sama. Jumlah pengguna tergantung dari kebijakan pemilik server dan kemampuan dari komputer server. Hosting jenis ini sangat terpengaruh oleh perilaku dari semua pengguna jasa hosting yang bersangkutan. Terlihat dalam contoh gambar seperti yang terlihat di sebelah kanan. Itu adalah ada data center, ada server, ada user. Terus share hosting server. Dalam share hosting server terdapat beberapa sistem control panel yang biasa digunakan, yaitu ada cPanel, ada direct admin, ada Plex, ada internet network, ada hashpair, dan lain-lain sebagainya. Kelebihan share hosting server. Yang pertama adalah server dengan spesifikasi tinggi. Yang kedua, harga relatif murah. Yang ketiga, dapat membuat website dengan berbagai platform dengan sistem kontrol web yang disediakan hosting. Yang keempat itu mudah digunakan oleh pemula. Yang kelima, maintenance dan administrasi server dilakukan penyedia hosting. Jadi, bukan kita yang memaintenance-nya, tetapi yang penyedia hosting tersebut. Terus ada kekurangannya dalam share hosting server. Yang pertama yaitu tidak dapat mengontrol konfigurasi server karena tadi seperti yang kelebihannya dia dikendalikan oleh penyedia share hosting tersebut gitu. Terus yang kedua, apabila satu pengguna membuat masalah maka pengguna lainnya akan terkena dampaknya. Misalkan pengguna satu melebihi kapasitas yang diberikan maka akan mempengaruhi kinerja pengguna lainnya. Jadi lebih melambat gitu. Jadi nanti ada pengaturannya untuk kapasitas pemakaian share hosting tersebut. Yang ketiga, beban server ditanggung bersama-sama oleh beberapa penggunanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau satu pengguna itu melebihi kapasitas, maka pengguna yang lainnya akan kecepatannya itu berkurang gitu. Maka di sini nanti akan berpengaruh satu terhadap lainnya. Jadi sebaiknya kalau dia memiliki kapasitas yang besar untuk penggunaan webnya, lebih baik jangan menggunakan share hosting server gitu. Karena nanti akan mempengaruhi kinerja pengguna lainnya gitu. Jadi harus saling berbagi gitu.
Nah, di sini ada salah satu contoh control panel yang digunakan oleh share hosting server. Tuh, salah satunya adalah IMSCP. IMSCP atau Internet Multi-Server Control Panel adalah proyek open source yang bertujuan membangun sebuah panel kontrol multi-server yang lebih fokus pada penggunaan secara pribadi dan personal. Kelebihannya, IMSCP adalah sangat cepat dan user-friendly. Tujuan utamanya yaitu adalah pengelolaan share hosting tanpa campur tangan manusia pada sistem file server. Biasa digunakan pada Linux Debian versi WZ ke atas dan Ubuntu LTS versi 12.04 ke atas. Tuh. Kemudian, apa saja sih fitur dalam IMSCP? Nah, fitur yang dimiliki oleh IMSCP adalah sebagai berikut, yaitu ada custom DNS record, ada event manager atau front end dan back end, external mail server management seperti Postfix, Courier, Dovecot, Bot with quota support, ada multi-user level web interface seperti administrator, reseller, dan client. Ada MySQL atau MariaDB support. Ada PHP setting editor, itu bisa per user atau per domain atau per site. Di sini ada plugin API, itu front end dan back end. Preceding feature for unattended installation. Ada remote SQL server support. Ada SQL server management, itu MySQL. Ada web folder protection, use FS immutable bit. Ada yang terakhir web server management seperti Apache ITK, VGit, dan Fast CGI, PHP 5, VPM. Kemudian apa aja sih plugin tambahan dalam IMSCP? Yang pertama adalah development, yaitu berupa remote bridge dan debug bar. Yang kedua adalah miscellaneous, yaitu berupa insan SSH, Ronscape plugin, OnDDNS, domain auto approval, dan demo. Yang ketiga adalah billing berupa KZ, WHMCS, dan IMSCP box billing. Yang keempat ada static berupa Monitorix dan Mailgrab. Yang kelima ada hog file berupa PC2 tools, Redirect, Postfix Smart Host, Bin9 Localnet. Dan yang terakhir ada yang lain-lain seperti Miner SQL, Instant SSH, PHP Switcher, Postscreen, Spam Assassin, OpenDKIM, dan ClamEV. Minimal sistem instalasi IMSCP yaitu RAM minimum 512 MB, prosesor 1 GHz atau lebih cepat disarankan Core i3, terus harddisk minimal 1 GB, akses internet minimum 100 megabit per second, aplikasi PHP harus di atas 5.32 dan atau port di atas versi 5.10.1. Yang terakhir, Linux OS minimum Debian dan Ubuntu minimum Lucid. Instalasi IMSCP di server Debian 8. Tahap pertama yaitu tahap persiapan atau pre-install. Perintah yang digunakan yaitu apt-get update, apt-get install Webtail Tuxel install standar.
Kemudian selanjutnya yaitu setting FKDN. Misalkan kita menggunakan Andi sebagai nama domain. Terus perintahnya yaitu echo kutip host.domain.tld kutip lebih dari /etc/hostname. Terus di bawahnya tanda pagar echo kutip VPS titik Andi. Andi ini nama domainnya ya, nama domainnya. Jadi kalau kamu nama domainnya bukan si Andi, boleh diganti VPS titik nama domain kamu .net tanda kutip lebih dari /etc/hostname. Terus yang terakhir pagar hostname minus f /etc/hostname. Setelah selesai konfigurasi, kemudian disimpan dengan menekan tombol pada keyboard yaitu dengan Ctrl O dan tekan Enter. Dan keluar dengan menekan tombol Ctrl X. Bila lupa hostname server, dapat mengetikkan hostname minus F. Kemudian langkah yang ketiga yaitu unduh dan ekstrak file imscp. Perintah unduh filenya yaitu digunakan adalah cd/usr/local/src. Perintah untuk mengunduh dan mengekstrak file imscp jenis 115 yaitu wget https://github.com/imscp/archive/115-gz. Nah, terus sudah di enter, kemudian tar xzf 1.1.5.tar.gz, enter cd imscp minus 1.1.5, enter imscp minus 1.1.5 pagar. Kemudian edit file imscp.conf pada folder /config/debian/ menggunakan editor nano, yaitu perintahnya nano /config/debian/imscp.conf. Nah, enter, kemudian baru vps.andi.net. Nah, si Andi ini yang tadi ya, yang sebelumnya ya, yang nama domain. Nah, terus koma, berapa ini IP address yang kita gunakan? Misalkan di sini kita menggunakan IP address-nya 192.168.100.2. Setelah itu kita menekan tombol keyboard di save dengan Ctrl O dan tekan enter untuk menyimpan. Keluar dengan menekan tombol Ctrl. Yang terakhir adalah proses instalasi. Di sini perintah yang digunakan adalah perf imscp -auto install -d. Selanjutnya muncul tampilan imscp setup dialog. Pilih OK dan tekan tombol enter. Kemudian muncul tampilan installer option yang memiliki opsi install dan build. Pilih install dengan menekan tombol spacebar dan tekan tombol enter. Akan muncul banyak dialog box seperti password, FKDN, bahasa, zona waktu, dan lain-lain. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, lanjut dengan login menggunakan akun admin yang telah dibuat atau bisa mengakses melalui http 192.168.100.2 sesuai dengan IP address yang kita masukkan. Nah, ini adalah gambar login akun adminnya. Sekian dulu penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diserap oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.